Kita seperti tadi saya sudah memberitahukan di sesi yang pertama, mungkin yang sudah membuat pertanyaan bisa dikumpulkan di sini dulu. Mohon teman-teman panitia mungkin bisa mengumpulkan, pengurus-pengurus babak minta tolong mungkin bisa mengumpulkan begitu. Nah, sementara itu dikumpulkan, maka ada 2 orang dulu yang menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kita buat aturan. Aturannya adalah pertanyaan to the point, supaya tidak memakan waktu terlalu lama begitu. Jadi saya buka untuk 2 orang dulu yang langsung ya. Sementara teman-teman panitia mengumpulkan untuk yang sudah ditulis langsung. Yang dari sebelah kanan saya ini 1 dan yang sebelah kiri 1. Kalau bisa antara laki dan perempuan begitu loh, supaya agak segar sedikit. Kalau bisa lagi yang lebih muda lagi begitu. Maksa. Baik, silakan yang langsung dulu mungkin dari sebelah sini. Apa yang telah dipaparkan oleh Romo tadi di sesi yang pertama dan sesi yang kedua ini. Silakan yang dari sini ada. Langsung angkat tangan. Teman-teman panitia tolong lihat. Iya. Yang di mari. Oh, ada. Oke. Tolong Pak, nama terus dari gereja mana begitu ya? Iya. Oke. Nama saya Ishak Harjano Suhartono dari GPII Federal Agama Solo. Kalau panggilan apa Pak? Ishak Pak Ishak. Harjano. Oke. Ishak. Menurut sejarah gereja, saya mau menanyakan tahun berapakah kelahiran Yesus Kristus itu? Iya. Terima kasih. Karena untuk penetapan tadi yang disampaikan sebagai tahun kelahiran gereja tahun 33. Sedangkan untuk saya pernah menerima secara gereja itu diperkirakan -6 sampai -4 untuk tahun kelahiran Yesus karena di Alkitab tidak pernah tertulis. Baik. Jadi bisa dipelajari dari sejarah gereja. Baik, terima kasih Pak Isa. Sebelah sini, sebelah kiri, mari tolong. Langsung saja. Sekaligus saja. Ya. Baik. Iya. Ya mungkin Pak kelompoknya Pak Beni ke belakang begitu. Sudah ditulis. Oh, oke, baik. Mungkin langsung saja Rom, silakan. Terima kasih. Untuk menentukan tanggal kelahiran Tuhan Yesus, pertama kita harus tahu yang disebut tanggal Masehi sekarang ini tidak ditulis dari awal kelahiran Tuhan Yesus. Dulunya sebelum tanggalan yang kita pakai ini ada tanggalan lebih tua yang disebut sebagai tanggalan Julian. Itu adalah tanggalan yang digunakan pada zaman Julius Caesar. Dan itu yang digunakan oleh gereja pada zaman purba. Tanggalannya adalah tanggalan itu. Pada abad ke-13, Paus Gregorius dari Roma merasa bahwa tanggalan Julian ini kurang tepat. Lalu dia memerintahkan seorang ahli astronomi namanya Aloysius untuk mengkoreksi tanggalan Julian menjadi tanggalan yang baru yang dianggap lebih akurat. Akhirnya Aloysius ini membuat tanggalan baru yang akhirnya disebut tanggalan Gregorian atas nama Paus Gregorius tadi. Ternyata dan tanggalan ini jumlahnya 13 hari lebih awal daripada tanggalan Julian. Jadi mamanya kalau tanggalan Julian sudah tanggal 1 Januari, tanggalan Gregorian itu 1 Januari, tanggalan Julian itu masih mundur ke belakang, Desember tanggal berapa gitu, 13 hari. Sehingga pada akhirnya ternyata ini juga tidak akurat tanggalan Gregorian ini. Maunya menyesuaikan dengan mengkoreksi tanggal Julian, malah juga tidak akurat. Sehingga kalau dihitung dari tanggalan Gregorian memang betul Yesus itu lahirnya kira-kira -4 dari tahun satunya tanggalan Gregorian. Sebab ini memang bukan ditulis pada zamannya Tuhan Yesus, ini ditulis abad ke-13 oleh perintah Paus Gregorius.
Loh, kenapa ini menyebar? Karena penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa pergi kemana-mana membawa budayanya, termasuk membawa tanggalannya. Pada waktu itu Indonesia sebelum merdeka, sebelum ada orang-orang Barat ke sini, kalau yang Hindu menggunakan tanggalan Saka, kalau yang Islam menggunakan tanggalan Hijriah, yang Jawa menggunakan tanggalan Jawa karangan Sultan Agung. Sehingga dengan demikian waktu itu tanggalan itu bukan nanti tidak berlaku di tempat-tempat lain, hanya tempat lokal. Sehingga akhirnya pemerintah Belanda menggunakan tanggalan yang mereka warisi dari Eropa Barat yang asalnya dari Paus Gregorius menjadi tanggalan nasional Indonesia. Tapi tanggalan itu juga tidak akurat. Tanggalan ini menurut tanggalan Gregorianus memang Yesus lahirnya tahun 1-4 menurut tanggalan Gregorianus. Ya bisa saja, karena dinginnya di Bethlehem tidak sedingin Eropa. Saya pernah ke Israel, musim dingin yang enggak sedingin di Amerika. Jadi masih memungkinkan kambing domba ada di lapangan, masih memungkinkan kalau itu winternya Israel. Kalau winternya Amerika ya matilah kambing-kambing itu. Ya, begitu Pak. Jadi memang betul. Jadi kita tidak tahu tepat karena memang tidak ada catatan kapan sih Yesus lahir. Tahun Masehi atau tahun Mesias? Ya karena yang nulis seorang paus Katolik, mau disesuaikan dengan ajaran Katolik, gitu loh. Dianggap itu memang tepat tahunnya dengan tahun lahirannya Yesus. Nah kalau yang nulis seorang paus, masa mau disesuaikan dengan tahun apa ya? Tahun yang diajaki oleh si paus, tahun Masehi. Itu Pak ya, gitu ya? Ya, baik, oke, terima kasih Pak Ishak, semoga puas. Dan Romo juga memang bukan alat pemuas. Teruskan. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Dari Kisah Rasul pasal yang pertama dijelaskan tentang perihal pengganti Yudas Iskariot sebagai rasul, yaitu Matius. Maka kerasulan Paulus dalam jajaran 12 rasul itu bagaimana? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah jabatan episkopus itu dapat disamakan dengan ketua sinode sekarang ini? Alkitab yang ditulis oleh para rasul ditulis dalam bahasa apa? Terima kasih. Karena saya bertanya. Oke. Ke-12 rasul tidak termasuk Paulus. Paulus harus dihitung sebagai orang yang mendapat karunia rasul dalam gereja secara istimewa, tapi bukan bagian dari ke-12 rasul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah jabatan episkopus itu dapat sama dengan ketua sinode sekarang? Tidak. Ketua sinode itu hanya jabatan administratif, sementara episkop itu jabatan sakramental. Tidak. Dapat apa saja, ya. Terus Alkitab yang ditulis oleh para rasul ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani. Hanya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Syria sangat awal sekali, dan itu terjemahan bahasa Syria disebut kitab Pesita. Saya punya kitab itu. Nah, saya ada. Kalau mau tahu nanti datang ke Solo sana. Datang ke gereja. Saya tunjukkan ini loh bahasanya Tuhan Yesus waktu itu. Mirip bahasa Ibrani, mirip bahasa Arab. Nah, itu sumber. Ini tanya sama Ones. Saya datang ke sana supaya tahu ini tuh bahasanya Tuhan Yesus. Tapi perjanjian yang ditulis para rasul itu adalah bahasa Yunani. Kenapa? Pertama, umpamanya Rasul Paulus tulis ke orang Korintus. Orang Korintus itu di mana sih? Di Yunani, masa nulis bahasa Ibrani dengan orang Yunani? Ya bahasa Yunani lah, kan? Roma. Orang Roma bahasa apa? Seharusnya Latin, tapi pada awal-awalnya mereka juga menggunakan bahasa Yunani. Oleh karena itu, surat kepada orang Roma itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sampai abad kedua, gereja Roma menggunakan bahasa Yunani. Hanya setelah kitab suci bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang disebut kitab Vulgata. Nah kalau mau tahu juga datang gereja saya tunjukkan kitab Vulgata itu kayak apa rupanya. Saya ada di sana. Ya.
disebut kitab Vulgata. Barulah sejak saat itu gereja Roma menggunakan bahasa Latin, pemikiran Latin, budaya Latin, sehingga gereja Barat itu identik dengan gereja Latin. Itu ya Bapak-bapak. Jadi kalau ditanya para rasul menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Mungkin kitab Matius ditulis dalam bahasa Arami, mungkin. Itu hanya teori para sarjana. Tapi sejauh ini kalau memang ada, kok nggak ada manuskripnya. Manuskrip Injil Matius yang paling tua tetap bahasa Yunani. Nggak ada manuskrip bahasa Syria. Jadi ketika Pak Bambang Nursono dulu adalah anggota kami, anggota GUI, dia tahu ortodoks dari saya. Saya yang mengajar ortodoks Pak Bambang Nursono. Tapi karena dia lebih tertarik kepada masalah intelektual daripada pembentukan batin, dia keluar dari GUI mencanangkan yang namanya gereja ortodoks Syria. Tapi dia tidak pernah ada hubungan dengan hierarki gereja Syria. Gereja Syria hanya namanya saja. Dan ternyata Pak Bambang Nursono tidak juga punya gereja Syria itu, ya. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya menurut ajaran ortodoks apa yang disebut firman Allah? Apakah Alkitab tidak berisi firman Allah jika Alkitab dipandang sebagai bacaan yang layak dibaca? Menurut ajaran ortodoks, firman Allah yang sebenarnya adalah Yesus Kristus itu. Firman itu menjadi manusia. Tidak ada ajaran Alkitab mengatakan firman itu menjadi buku, nanti Islam itu nanti. Karena firmannya jadi Quran. Alkitab itu bukan firman yang turun dari surga. Alkitab itu produk gereja. Kok gitu? Mana lebih dulu ada Alkitab sama gereja? Kalau Paulus menulis surat ke jemaat di Roma, mana yang ada dulu? Jemaat di rumahnya atau surat yang dikirim? Duh? Kalau Paulus menulis pada jemaat di Korintus, jemaat Korintusnya ada dulu atau surat Korintusnya ada dulu? Kalau gitu mana lebih dulu ada gereja atau Alkitab? Gereja. Jadi firman itu yang disebut firman itu adalah Kristus. Nah, Alkitab disebut firman karena Alkitab itu menceritakan tentang sang firman itu. Jadi tujuan kita belajar firman Alkitab bukan hanya sekedar bual-bapal bunyi ayatnya kayak orang Islam. Alkitab adalah jendela untuk kita dapat mengerti sang firman, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Alkitab disebut firman Allah karena itu menceritakan tentang sang firman itu. Yang kedua, biarpun itu ditulis orang, yang nulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian Alkitab disebut firman Allah bukan dalam arti firman yang jadi kitab. Itu tidak ada ajaran Alkitab itu. Tetapi ini adalah kesaksian ilahi oleh Roh Kudus mengenai sang firman itu. Jelas ya? Itu. Terus Berikut mana Apakah Alkitab harus mengikuti mana menunjukkannya? oh iya, satu. Sudah Profesor Linglung. Apakah Alkitab tidak berisi firman Allah? Alkitab tidak berisi firman Allah. Alkitab itu firman Allah, bukan berisi. Karena menceritakan sang firman dan diilhami oleh Roh Kudus, bukan hanya sekedar berisi ya firman Allah, tapi bukan firman yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia Kristus itu, gitu ya. Apakah jika Alkitab dipandang sebagai bacaan yang layak dibaca, bukan Alkitab yang layak dibaca. Yang layak dibaca yang Anda sebut apokrifa itu loh. Apa tadi? Deuterokanonika itu yang layak dibaca, bukan Alkitab. Kalau Alkitab bukan hanya layak dibaca, layak dipercayai. Jelas? Jelas. Yang layak dibaca itu yang disebut Deuterokanonika. Itu di dalam pandangan Luther maupun pandangan gereja Ortodoks. Luther pandangannya sama dengan gereja Ortodoks. Ya Deuterokanonika itu dibaca kanon. Oke, teruskan. Mohon dijelaskan sejarah awal munculnya jabatan Romo dalam gereja Ortodoks. Ya, sudah saya jelaskan sejak 1 Korintus 4:15 tadi. Bapak artinya Romo itu bahasa Jawa. Nah, kalau di Cina saya disebutnya Senfu gitu. Nah, kalau saya di Korea saya disebut Sinbu gitu.
Ini hanya bahasa Jawa saja. Kalau di negara Arab saya disebut abuna gitu kan. Ini hanya masalah soal bahasa ya. Terus Apakah pendeta harus mengikuti jenjang akademik? Bagaimana pendapat Romo mengenai pendeta-pendeta sekarang yang tidak mengikuti jenjang akademik tetapi bisa menjadi pendeta? Contoh, hanya lulus SD, SMP, dan SMA. ya seharusnya menjadi guru harus punya ilmu. Sebab kalau tidak punya ilmu, umatnya diajar apa? Kalau pimpinannya umatnya lebih pandai dari pimpinannya, dibawa kemana itu umatnya? Ya setidak-tidaknya harus belajar. Sebab belajar kitab suci itu tidak mudah. Harus tahu bahasanya, tahu sejarahnya, tahu dogmanya, tahu semuanya ini. Dan semuanya itu memerlukan ilmu. Di SD tidak diajar itu. Jelas ya? Ya, terima kasih. Oke, dari Pendeta Daniel Mulyono tentang baptisan. Baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini jadi apa ini? Pertentangan. Bagaimana jalan keluarnya? Kembali ke ajaran Rasul. Coba ajaran Rasul satu. Selama masih mempertahankan ajarannya sendiri ya bertentangan terus. Kalau setuju tunduk, udah saya tinggalkan ajaran sendiri, kembali ke ajaran Rasul, berarti ajaran satu sudah selesai. Selama tidak kembali ajaran Rasul ya segitu terus sampai akhir zaman tidak akan bertemu itu nanti. Ya, terima kasih. Bagaimana sebutan nama Allah? Sesuaikan dengan bahasa aslinya. Apa ini maksudnya? Sebagai Sembahan Abraham. Umat Abraham. Sadanya aku. Ini Allah ini adalah masalah bahasa. Sebelum Allah itu dipakai orang Islam, itu sudah dipakai orang Arab sebelum Islam. Contohnya, bapaknya Muhammad namanya siapa? Abdullah. Artinya apa? Abdinya Allah. Berarti nama Allah itu miliknya orang Islam atau bukan? Islam belum ada, Muhammad belum lahir kok. Tapi nama Allah sudah dikenal orang Arab. Nah, agama Yahudi dan agama Kristen sudah ada pada waktu itu belum? Sudah. Kitab suci bahasa Arabnya orang Yahudi dan orang Kristen menggunakan kata apa? Ya Allah, sebab itu bahasanya orang Arab, baik itu yang Kristen, baik itu yang Islam, baik itu yang Yahudi. Ya. Nah, jadi masalahnya bukan bunyinya. Sebab berhalanya orang Kanaan juga disebut Elohim juga. Jadi kalau kita mempertahankan kata Elohim sebagai satu-satunya nama Allah, wah kita bisa menyembah dewanya orang Kanaan itu nanti. Sebab dewanya orang Kanaan juga disebut Elohim. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahweh. Apakah Allah harus disebut Yahweh? Yahweh itu adalah nama perjanjian Allah dengan umat yang lama, yaitu umat Yahudi. Kita umat baru, Israel baru. Ikatan perjanjian kita dengan Allah bukan dalam bentuk tulisan YHWH, tetapi dalam bentuk pribadi yang nyata. Namanya Yesus Kristus. Dan nama Yahweh ini sudah diberikan pada Yesus. Sebab Yesus itu berasal dari kata Yosua. Yosua itu artinya Yehuwah yang menyelamatkan. Jadi menyebut nama Yesus, di situ sudah terkandung nama Yehuwah. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes 17 ayatnya 12, maaf. 17, 12. Selama aku bersama mereka, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. nama Bapa yaitu Yahweh tadi kan. Terus Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. stop. Jadi nama Bapa itu sekarang diberikan kepada siapa? Seandainya nama saya Daniel, nama ini saya berikan pada Bapak ini. Sekarang yang bernama Daniel siapa? Ya Bapak ini. Ya kan? Allah namanya Yehuwa.
Nama itu diberikan kepada anaknya Yesus. Sekarang yang menyandang nama Yehuwa siapa? Ya Yesus. Kalau kita sebut nama Yesus, nama Yehuwa sudah di situ. Jangan nyeret-nyeret harus kembali tulisan Yehuwa digunakan. Ada apa? Kok bikin sulit diri sendiri, ngerepotin diri sendiri. Sudah benar-benar Yesus tarik sana tarik sini. Ya, jelas ya? Tidak usah dipertengkarkan, saudara. Allah itu tahu disebut dengan apa-apa saja. Di Yosua itu yang dipermasalahkan. Yosuanya itu dipermasalahkan. Yosua itu artinya menyelamatkan, Pak. Itu ajaran baru, Bu, Pak, bukan ajaran Rasul. Kita kembali ajaran Rasul. Rasul tidak pernah mempermasalahkan itu. Itu orang-orang baru ini saja. Kita bicara tentang ajaran Rasul. Ya. Nah, jelas ini ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan yang ditulis sudah habis di tangan saya. Saya beri satu lagi deh, yang sebelah kiri tadi dulu. Mari, Pak. Oh ya, mari Pak Sosa, Pendeta Sosa. Mari. Ya. Singkat to the point. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi dalam pemaparan Romo tentang untuk menjadikan standar ajaran yang diambil dari Kisah 115, bagaimana para rasul berkumpul untuk memberikan penjelasan atau mengambil satu keputusan untuk memutuskan suatu ajaran. Nah, pertanyaan saya itu adalah ketika mereka berkumpul. Pertanyaan saya, sampai kapan kebenaran itu berlaku diputuskan oleh para partner itu? Itu saja, terima kasih. Sampai minggu kemarin di Kreta, ketika para patria berkumpul di Kreta tanggal 6 sampai tanggal berapa kemarin? Tanggal 19 Juli di Pulau Kreta di Yunani. Jadi berlaku sampai sekarang. Bukan hanya zaman kuno saja. Terima kasih. Jadi maksud saya kan apa yang disampaikan, yang disimpulkan oleh Yakobus dalam keputusan di Yerusalem itu kan menjadi keputusan yang menjadi ajaran sesuai dengan Alkitab yang kita terima sebagai kanon. Nah, itu artinya kan menjadi satu dasar kebenaran. Nah, apakah setelah Alkitab itu dinyatakan sebagai sudah lengkap, apakah itu masih tetap juga memerlukan keputusan-keputusan para partner ini untuk kalau ada bidat-bidat baru, ya harus dibahas, ya kan? Namanya sekarang ada gereja-gereja menyetujui perkawinan sesama jenis, ya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kalau nggak diselesaikan jadi bertengkar, yang setuju sama yang tidak. Nah, caranya untuk menyelesaikan ya konsili, berarti masih perlu konsili. Ya, berarti ini konsili masih tetap perlu, tapi berdasarkan Alkitab yang sudah ada, atau bolehkah Ya enggak, di luar daripada itu, seperti misalnya sebab ajaran tidak berubah setelah dinyatakan dalam konsili. Tritunggal tidak bisa diubah. Keilahian kami itu sudah, karena sudah dinyatakan dalam konsili. Jadi yang dibahas bukan ajaran baru, lebih pada penerapan ajaran yang sudah ada itu untuk situasi-situasi yang ada sekarang. Oke, Ya. terima kasih. Oke, mungkin dari teman yang lain masih memikirkan, tapi ini ada dalam pikiran saya begini, Rom. Jadi tadi kan Romo juga menjelaskan bahwa gereja awal itu atau gereja mula-mula itu kan mereka juga mulai dari rumah ke rumah. Nah, dalam konteks kita di Indonesia sekarang, bagaimana tentang ini? Karena ada masalah problem hukum yang tidak membenarkan, yang bukan tempat ibadah yang digunakan untuk tempat ibadah. Itu bagaimana pandangan Romo secara teologis, dan mungkin sedikit kalau ada masalah politisnya begitu. Saya ambil contoh dalam pengalaman gereja ortodoks di Rusia. Sejak tahun 1917 ketika negara Rusia jatuh ke tangan komunis, di mana orang-orang ortodoks dilarang untuk beribadah. Gerejanya dibakar, dibom, dijadikan WC, dijadikan kandang kuda, dihancurkan sama komunis.
Orang Ortodoks yang ke gereja itu diawasi. Kalau sampai mereka rajin nanti ditangkap, dimasukkan penjara. Maka banyak orang-orang Rusia yang Ortodoks ini akhirnya ibadahnya di rumah-rumah atau bahkan di gua-gua. Waktu saya ke Moskow kemarin, saya diajak ke tempat gua di mana tempat orang ini beribadah. Mereka menggunakan istilah orang Kristen zaman purba, sembahyang di katakombe. Karena sembahyang biasa tidak diizinkan oleh pemerintah Rusia. Nah, seandainya yang terburuk terjadi di Indonesia, di mana kita tidak bisa beribadah, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau memang tidak mungkin. Ya. Jadi kita tidak usah terpancang pada tempat kalau memang tidak memungkinkan. Ya kita bisa gunakan lagi sistem gereja rumah itu bisa kita gunakan lagi. Kalau diusir ya rumah lainnya, gitu kan? Diusir rumah lainnya, ya kerja. Ya, kami pernah mengalami selama 3 bulan waktu saya di Jakarta tahun 2007 ketika papanya dia masih hidup. Kami ibadah sama-sama waktu itu. Ini kelompok pakai sorban itu ada 200 orang. Menghentikan untunglah itu sembahyang Natal selesai udah malam kan, sudah pagi. Untunglah sudah selesai. Saya nggak tahu kalau pada tengah-tengah ibadah mau saya apakan. Untung sudah selesai, mereka datang dan mereka mengancam kami untuk tidak boleh menggunakan gereja. Ujung-ujungnya minta duit. Dan akhirnya dibayar $33.000, jadi 30 juta. Dan selama 3 bulan kami dikelilingi oleh orang-orang ini, kami tidak bisa melakukan ibadah. Ibadah kami mungkin saudara pernah dengar ini, ibadah berbisik. Nyanyinya kami berbisik, cuma 3 orang. Yang lain saya suruh di gedung, nanti kalau perjamuan kudus selesai, saya bawa ke gedung itu, saya beri makan, saya beri perjamuan kudus, saya kembali ke gereja, mereka di situ. Saya suruh bawa majalah. Nanti kalau orang datang bilang aja kamu rapat gitu ya. Terjadi begitu. Jadi kita bisa fleksibel. Kalau memang kita tidak diizinkan, kalau rumah kita bisa gunakan, kenapa tidak digunakan? Kalau rumah ini diusir, ya pindah lagi. Kalau enggak, kalau perlu ya di damo, di kebun, di sawah, kenapa tidak jadi masalah? Kalau memang sulit. Tapi saya kira belum sesulit itulah Indonesia. Masih ada toleransi. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada? Ini ada. Oke, silakan Pak. Mohon to the point ya Pak ya. Kita masih ada 15 menit. Terima kasih. Saya punya pertanyaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Romo saat ini. Masalah begini Romo, saya pernah membaca tulisan Haman Amri yang orang Islam kemudian menjadi orang Kristen. Saya kenal beliau. Di situ ada pertanyaan masalah nabi palsu. Nah, nabi palsu itu Haman Amri mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu seperti yang dikatakan Bapak Haman Amri itu, saya cari di Alkitab tidak ada. Sekarang saya ketemu Romo, saya kepingin tahu aslinya gitu. Nabi palsu itu yang gimana gitu ya? Iya. Kita baca 1 Yohanes 4. Terima kasih. Satu Yohanes pasal 4. Nabi palsu itu sama dengan antikristus, mengajarkan sesuatu yang dusta. Ya, kita baca 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-1 dulu. Tolong bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi orang yang menjadi nabi palsu diilhami oleh roh-roh palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu itu apa? Terutama ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau begitu Yesus pernah ada, bukan berwujud manusia. Berarti kalau gitu roh yang tidak mengakui Yesus pernah ada sebelum jadi manusia.
Nah kalau gitu sebelum jadi manusia Yesus apa? Yesus itu ilahi. Roh yang tidak mengakui keilahian Yesus dan roh yang tidak mengakui bahwa yang ilahi ini dapat jadi manusia, itulah ajaran palsu. Kalau ada nabi mengatakan Yesus bukan Allah dan bukan Allah yang menjadi manusia, jelas menurut kriteria ini itu nabi palsu. Jelas Pak ya? Orang ngaku nabi mengatakan Yesus bukan Allah yang pernah ada sebelum datang jadi manusia, dan bukan Allah yang menjadi manusia yang telah datang berwujud manusia, menurut ya 1 Yohanes 4 ayat 2 itu nabi palsu. Jelas itu Pak ya? Jadi kriterianya bagaimana orang mengakui Yesus itu, bagaimana mereka melihat Yesus itu. Sebab landasan iman kita adalah satu-satunya adalah Yesus itu. 1 Korintus 3 ayat 11 Pak. Coba kita baca. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu dasarnya. Jangan cari dasar lain-lain. Jangan pertengkarkan yang bukan dasar. Mempertengkarkan hari Sabat itu bukan dasar. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu selama konsili ekumenis dalam gereja purba, sejak tahun 325, tahun 381, tahun 431, tahun 451, tahun 553, tahun 68, 680, 681, tahun 787, itu yang dibela gereja adalah mengenai Yesus Kristus. Karena ada pemahaman tentang Kristus yang bersalah. Sebab intinya iman Kristen adalah Yesus. Yesus adalah titik pijaknya, Yesus adalah jalannya, Yesus adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup seorang Kristen. Maka jangan ini diselewengkan membicarakan yang bukan inti gitu loh. Yang lain-lain itu cuma kembangan, bukan intinya. Ya macam-macam tentang nama Allah, tentang nama itu kembangan saja. Sebab itu bukan yang menyelamatkan kita, sebab nama itu tidak mati untuk kita. Yang mati untuk kita adalah Yesus Kristus. Keselamatan terletak pada penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang paling utama. 1 Korintus 15 ayat 3 tolong bacakan. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting, yang sangat penting. Apa itu? Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat selanjutnya Mbak. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang paling penting kata kitab suci. Jangan yang lain-lain. Oleh karena itu kalau dalam gereja purba yang masih dilanjutkan gereja ortodoks, hari raya terbesar itu bukan Natal. Sebab kalau Yesus lahir tidak pernah mati, ya tetapi tidak selamat. Buktinya dalam Islam diyakini Isa lahir dari perawan kan? Tapi dia disalib tidak? Dia bangkit tidak? Tidak. Maka dalam Islam Isa bukan juru selamat. Karena dia tidak mati, tidak bangkit. Itulah sebabnya di dalam gereja timur dari zaman purba sampai sekarang, hari raya utama adalah Paskah. Didahului dengan puasa 40 hari sebelum untuk mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab ini kata Alkitab ini yang paling penting. Yang lain-lain itu kembangan semua. Makanya nabi palsu pun kriterianya adalah bagaimana nabi palsu itu mensikapi Yesus. Contohnya lagi agama Mormon, Nabi Joseph Smith mengatakan Yesus Kristus saudara kembarnya Lucifer. Saudara percaya enggak itu? Lah monggo Yesus saudaranya Lucifer, saudara dari mana? Sasiowa. Yesus Kristus hanya malaikat saja, malaikat Mikael katanya. Malaikat Mikael yang jadi manusia.
Nah ini ajaran-ajaran yang palsu itu. Nah ini ajaran-ajaran nabi palsu. Maka kita harus memahami Yesus Kristus itu sedalam-dalamnya, bukan hanya sekedar nama, tapi memahami makna yang sebenarnya, teologi tentang Kristus. Dan itu nanti kita bahas kalau nanti ada seminar lagi mengenai 7 konsili ekumenis gereja. Pertama di Nikea tahun 325, kedua di Konstantinopel tahun 381, ketiga di Efesus tahun 431, keempat di Kalsedon tahun 451, di Konstantinopel lagi tahun 553, terus nanti di Nikea kalau saya tidak salah itu tahun 680, dan terakhir tahun 787. Di situ yang diperkumpulkan gereja. Dan akhirnya gereja memutuskan. Jadi kita tahu Yesus Allah sejati, manusia sejati, Allah Tritunggal itu dari semua ini yang sudah diperkumpulkan oleh gereja. Nah kita harus kembali ke sana. Jangan membuat gerobak dengan roda baru, seolah-olah gerobaknya nggak ada rodanya. Karena rodanya udah jalan dari dulu. Nah kita sering membuat roda baru gitu, seolah-olah baru tahu sekarang. Tidak ada yang baru, apa yang baru itu sudah pernah dibahas di zaman lama. Nggak ada ajaran baru. Apa yang baru itu sudah pernah dibahas oleh para bapak gereja di zaman yang lalu. Kita anggap baru karena kita tidak pernah baca aja. Ya, saya kira itu bapak-bapak ibu sekalian. Semoga kita akan bisa lanjutkan lagi. Kalau ini bisa jadi acara rutin lebih bagus, sehingga kita bisa belajar. Kalau mau kuliah lagi udah repot, pelayanan terlalu banyak. Ya, kalau gini kan bisa dengan santai kan. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Baik, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu,